Shalom teman-teman semua, tepat 3 bulan kita sudah tidak bersama-sama dalam kegiatan Putra Pengabdi. Namun meskipun demikian, seluruh officer Putra Pengabdi Cabang 12 Medan berusaha memberikan yang terbaik untuk menghadirkan kegiatan Putra Pengabdi di rumah teman-teman untuk teman-teman semua. Kita hari ini akan membawakan acara closing kepada kalian. Biasanya kita rayakan closing di sekolah bersama-sama bukan? Tapi kali ini officer, NCO, kami sama-sama melayani kalian dengan terbaik melalui rekaman-rekaman ini. Semoga melalui acara ini kalian juga terhibur, rasa rindu kalian terhadap sekolah, terhadap bibi juga bisa terobati. Kami bersyukur kalian tetap setia dengan mau menonton ini semuanya. Kita akan lanjutkan kegiatan berikutnya, selamat menikmati. Pagi hari ini kita bersyukur kepada Tuhan karena kita punya satu kali kesempatan lagi boleh bersama-sama mengadakan ibadah bersama sekalipun dalam keadaan online. Teman-teman, mari kita siapkan hati kita bersama-sama tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur ketika pagi hari ini kami boleh datang bersama-sama untuk beribadah bersama-sama sekalipun dalam kondisi yang kurang nyaman, tapi kami bersyukur Tuhan, Engkau masih memberikan kami kesempatan dan memimpin kami. Tuhan, kami berdoa biarlah Tuhan menyertai memimpin kami untuk setiap daripada apa yang akan kami nyanyikan, apa yang kami dengarkan dan saksikan. Biarlah ini menjadi berkat dan penghiburan bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, kami berdoa Tuhan menyertai ibadah kami, kegiatan kami hari ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita mengawali ibadah kita pada pagi hari ini dengan menyanyikan sebuah lagu, tangan kanan tangan kiri disertai dengan lagu Jalan Serta Yesus. Mari kita memuji Tuhan dengan sepenuh hati kita menggerakkan seluruh tubuh yang Tuhan berikan untuk kita. Teman-teman, untuk nanti setiap kata jalan, kita mulai dari bagian kiri, dan kemudian setiap ada kata jalan kita berubah arah. Mari kita semua bangkit berdiri, kita nyanyikan lagu ini bersama-sama. Tangan kanan, tangan kiri mempunyai jari, diluruskan, dibengkokkan, putar ke belakang. Kaki kanan, kaki kiri mempunyai jari, diluruskan, dibengkokkan, putar ke belakang. Lompat depan, lompat belakang, jalan serta Yesus. Sekali lagi. Tangan kanan, tangan kiri mempunyai jari, diluruskan, dibengkokkan, putar ke belakang. Kaki kanan, kaki kiri mempunyai jari, diluruskan, dibengkokkan, putar ke belakang. Lompat depan, lompat belakang, jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Sekali lagi, lebih cepat lagi. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Biarlah kita boleh setiap hari berjalan bersama dengan Yesus menghadapi pandemi yang kita yakin pasti akan segera berlalu. Kita nyanyikan satu buah lagu lagi, Kami Perlu Engkau Tuhan. Satu lagu yang menurut saya
bisa membawa kita semua semakin dekat sama Tuhan di masa-masa yang berat ini. Teman-teman, bagi kamu yang mungkin merasa kok gak enak ya, kok capek ya, kok lelah ya atas hidup ini, kita terima kekuatan baru dari Tuhan melalui lagu ini. Yuk kita nyanyikan bersama-sama. Selamat pagi saudara-saudari sekalian. Shalom. Tak terpikir sudah sampai akhir tahun ajaran 2019-2020 ini. Dalam acara penutupan putra pengabdi kita ini. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih Engkau telah memimpin kami selama 1 tahun ini. Biarpun sekarang kami semuanya di rumah saja, tetapi melalui online ini, kami masih tetap bisa kumpul bersama beribadah kepada Tuhan. Kami serahkan waktu kami ke dalam tangan Tuhan, dan kami bersyukur atas anugerah yang Engkau berikan pada kami sepanjang tahun ini. Tuhan, Engkau juga pimpinlah ke depannya jalan-jalan kami dan program PP kami ini. Terima kasih kami
Berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Judul hari ini adalah mengucapkan syukur dalam segala keadaan apapun. Dalam pandemi COVID-19 ini, tentu banyak kehidupan berubah. Ada orang yang kehilangan orang yang disayanginya karena sakit. Ada orang yang hilang pekerjaan karena pabrik tutup. Siswa-siswi semuanya harus di rumah saja. Biarpun dalam keadaan apapun, firman Tuhan mengajarkan kepada kita harus tetap bersyukur. Dalam Alkitab juga ada contoh-contohnya, yaitu tokoh-tokoh yang dalam keadaan susah. Contohnya Nabi Elia. Dia jumpa masa kekeringan 3,5 tahun lamanya. Kemudian Elia disuruhlah pergi ke tepi sungai, di mana Tuhan melalui burung gagak memberi dia makanan sehari-harinya. Lalu kemudian disuruhlah Nabi Elia pergilah ke seorang janda. Ketika sampai di situ, janda itu tinggal sedikit tepung dan minyak. Hanya buat sekali makanan untuk dia dan anaknya. Tetapi Nabi Elia meminta kepada janda ini supaya buatkan untuk dia. Karena janda ini mengenal Tuhan, dia tahu Nabi Tuhan itu harus diutamakan. Lalu dibuatlah roti untuk Nabi ini. Tapi dia tahu ketika dibuatnya roti, dia dan anaknya akan kehabisan makanan. Tapi mujizat terjadi. Karena di mana dia membuat roti dan tepung tidak habis. Bisa lagi buat untuk dia dan anaknya. Dan begitu seterusnya, hari demi hari tepungnya tidak habis. Sampai masa kekeringan selesai. Inilah penjagaan Tuhan terhadap Nabi Elia dan juga keluarga dari janda tersebut. Maka tentulah Elia tetap bersyukur kepada Tuhan karena pemeliharaan Tuhan. Kita lihat juga Paulus, apa yang dia alami. Dia ditangkap, dicambuk, dan kemudian dipenjarakan. Tetapi dia bisa di dalam penjara menyuruh kita bersyukur, bahkan bernyanyi memuji Tuhan. Karena apa? Karena kita melihat waktu Paulus dia di penjara, dia bahkan bisa menginjil kepada orang yang lebih banyak, kepada orang-orang di istana kerajaan Roma. Kemudian kepada tentara-tentara yang selama ini barangkali dia tidak bisa menginjil kepada mereka. Banyak sekali lagi tulisan-tulisan yang dia tulis, Alkitab yang ditulisnya di dalam penjara. Jadi kita melihat tadinya Nabi Elia dalam zaman serba kekurangan dan Paulus dalam zaman penderitaan. Mereka tetap bisa bersyukur kepada Tuhan. Mengapa kita harus mengucap syukur kepada Tuhan? Kita lihat dari ayat Alkitab, yaitu Lukas pasal 11 ayat 9 sampai 13. Kita akan bacakan ayat tersebut. Kalau ada Alkitab boleh buka Alkitab sendiri. Oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetuk baginya pintu dibukakan. Bapa manakah di antara kamu jika anaknya meminta ikan daripadanya, akan diberikan ular kepada anak itu ganti ikan? Atau jika ia meminta telur, akan diberikan kepadanya kalajengking?
Jadi, jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapakmu yang di surga. Ia akan memberikan kepada kita Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Di sini mengatakan bahwa status kita sebagai anak Tuhan. Tuhan, Dia datang ke dunia melalui Tuhan Yesus Kristus, disalibkan, kemudian mati dan menebus dosa kita. Dan kemudian kita orang yang mengaku dosa dan percaya pada Tuhan, kita diangkat sebagai anak-anaknya. Alkitab mengatakan bahwa Bapa akan memberikan yang terbaik kepada kita karena status kita sebagai anak. Maka kita patut bersyukur kepada Tuhan, kita sebagai anak-anak Tuhan. Keduanya, Allah mempunyai rencana yang indah bagi orang percaya. Kita baca Alkitab di Yeremia pasal 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikian firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Tuhan telah rancangkan rancangan yang terbaik untuk kita. Paulus di penjara sepertinya penderitaan. Tapi rancangan Tuhan bagi dia bisa menginjil kepada bahkan orang-orang pejabat tinggi. Bisa juga menulis banyak ayat Alkitab yang sampai sekarang kita tetap membaca dan memakainya. Kemudian kita lihat lagi, yaitu kebaikan Allah menyatakan dalam hidup kita. Roma pasal 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai rencana Allah. Jadi Allah turut bekerja dalam kehidupan kita. Kehidupan kita dalam keadaan apapun, Dia akan datangkan kebaikan bagi kita. Pernah waktu saya dan bapak atau suami saya pergi ke Taiwan untuk kuliah, di mana kami ditempatkan di lantai 5. Seharusnya kami ditempatkan tempat kosnya mesnya itu di lantai 3. Lantai 5, tiap hari mau naik turun tak berapa kali. Rasanya capek, susah. Tapi ternyatanya di lantai 5 inilah sebelah tetangga kami juga sama-sama kuliah di situ. Istrinya memberikan nafkahnya hanya sebagai guru TK. Dia memberikan nafkahnya 50% untuk kami. Karena waktu itu memang kami sudah habis biaya kami. Jadi dalam setengah tahun Tuhan memelihara kami melalui beliau ini. Itu rancangan Tuhan, kebaikan Tuhan yang kita tak terpikirkan. Lalu kemudian ada mujizat Allah yang luar biasa dalam kehidupan kita, membuat kita patut bersyukur kepada Tuhan. Markus pasal 11 ayat 24. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Kita sebagai anak-anak Tuhan, kita diberi hak, diberi suatu kebaikan, keistimewaan, boleh berdoa, meminta pada Tuhan. Saya ada 3 anak. Anak pertama, saya waktu itu berdoa, Tuhan berilah saya anak dengan suatu alasan yang istimewa. Tuhan mendengarkan, lalu beri saya anak. Bahkan kemudian waktu dia mulai besar, mulai waktu SD kelas 1 gitu, saya meminta supaya Tuhan beri saya
karena saya bisa piano, lalu meminta piano. Bagi kita sebagai hamba Tuhan tentu tidak bisa belinya. Tuhan antarkan piano. Itu suatu mujizat yang besar. Supaya saya bisa mengajarkan anak saya main piano. Dan sampai hari ini anak saya pakai musik untuk melayani Tuhan. Lalu anak kedua, kami waktu itu di Taiwan. Dan habis biaya untuk kehidupan. Sehingga seharusnya rencana kami, Bapak kuliah, saya pun kuliah, sambung kuliah kami ya, ambil S2-nya. Tapi rupanya habis biaya, sehingga saya tidak bisa lanjutkan dan tinggallah Bapak yang lanjutkan saja. Dan waktu itu, dalam 2 tahun itu di Taiwan, saya berdoa sama Tuhan, Tuhan saya tidak ada kerjaan. Tak ada kerja, tak ada apa-apa. Lalu saya minta apa? Supaya saya diberi anak lagi. Waktu itu kami sudah ada 1 anak. Saya minta lagi 1 anak. Rupanya terjadi. Dan di situ mujizat juga terjadi. Saya pertama kali periksa dokter, ada anak. Dan kedua kali periksa dokter waktu melahirkan. Tetapi kami sehat-sehat saja di situ. Tentu di dalamnya banyak liku-liku lagi. Dalam keadaan yang tidak ada uang, tidak ada apa-apa, bisa hidupkan anak. Itu mujizat. Dan kita melihat ketiga kali saya berdoa, Tuhan, saya sudah ada 2 anak perempuan. Tidak ada anak laki-laki. Saya juga minta sama Tuhan. Akhirnya Tuhan berikan pada saya. Dan sekarang anak saya juga melayani Tuhan. Jadi saya bersyukur kepada Tuhan. Tuhan mau mendengarkan doa saya. Tentu Tuhan juga akan mendengarkan doa-doa kalian semua yang kamu minta spesial kepada Tuhan. Kalau kamu memang sungguh percaya Dia, kamu anak Tuhan, mintalah kepada Tuhan. Tuhan akan dengarkan engkau dan memberkati engkau. Kemudian, kita harus mengucap syukur dalam keadaan apapun. Kita akan baca 1 Tesalonika pasal 5 ayat 16 sampai 18. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Jelas-jelas ini ayat Alkitab mengatakan, kita bersyukur kepada Tuhan adalah kehendak Allah. Jadi kita sebagai anak Tuhan, jalanilah kehendak Allah, bersyukur kepada Tuhan dalam keadaan apapun. Kemudian juga kita harus membuka diri untuk bahagia. Seseorang bisa melihat secangkir air. Dia melihat airnya ya dalam botol ini. Oh, ini masih ada setengah botol. Tapi ada yang katakan sudah tinggal setengah botol. Jadi 2 versi. Satu dia menganggap masih lagi ada harapan. Masih lagi ada setengah botol. Tapi satu pandangan negatif mengatakan tinggal. Kalau tinggal berarti sedih ya, sudah akan habis. Jadi dalam kehidupan kita harus juga cari mana hal-hal yang bisa membuat kita bahagia. Bukan hanya dari segi-segi negatifnya saja. Lalu carilah hal-hal yang patut kamu bersyukur. Setiap orang kehidupannya tidak sama. Kehidupan saya, kehidupan kamu, kehidupan officer lain, kehidupan teman-teman kamu. Setiap orang tidak sama. Bahkan sama-sama saudara di dalam satu keluarga pun ada kehidupan yang tidak sama. Maka kamu harus cari hal-hal apa yang kamu bisa bersyukur. Setiap harinya kita patut bersyukur kepada Tuhan. Itulah yang diinginkan Tuhan. Lalu kita lihat kesimpulannya. Allah turut bekerja dalam kehidupan kita. Tadi kita sudah baca Roma pasal 8 ayat 28. Kita sebagai anak Tuhan, Tuhan menyertai kita melalui Roh Kudus
Apa yang kita lakukan, Dia turut bekerja. Mendatangkan apa? Kebaikan. Maka apa yang kamu lakukan haruslah yang benar menurut kehendak Tuhan. Sehingga kamu bisa senantiasa bersyukur kepada Tuhan. Kita baca sekali lagi Roma pasal 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Lalu orang yang penuh Roh Kudus akan mengucap syukur, menaikkan pujian kepada Tuhan. Efesus pasal 5 ayat 18 sampai 20. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Ketika kita percaya, Tuhan sudah janjikan Roh Kudus datang menyertai kita. Dan Roh Kudus akan membantu kamu senantiasa bisa mengucap syukur. Ayat 19 berkata-kata seorang kepada yang lain dalam Mazmur, kidung puji-pujian, nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Jadi inilah yang diinginkan Tuhan. Ketika ada Roh Kudus di dalam diri kita atau ada penyertaan Tuhan di dalam diri kita, tentu kita selalu bersyukur kepada Dia. Lalu mengucap syukur adalah ciri dari kehidupan orang beriman, merupakan pilihan, bukan perasaan. Kalau perasaan kamu hari ini tidak senang, kamu tidak bersyukur. Kamu merasakan, oh hari ini sial, kamu tidak akan bersyukur. Tetapi kalau kamu ini adalah apa? Suatu pilihan, saya harus bersyukur dalam keadaan apapun. Elia dalam keadaan yang serba kekurangan. Paulus dalam keadaan penderitaan. Kita ini dalam keadaan pandemi COVID-19 ini, saya tidak tahu keadaan kamu itu baik atau tidak baik. Tetapi pilihan kita sama-sama bersyukur kepada Tuhan. Pada Lukas pasal 17 ayat 15 sampai 19 mengatakan Tuhan Yesus mengobati 10 orang kusta. Tetapi hanya satu orang Samaria yang datang kembali untuk bersyukur kepada Tuhan. Yesus katakan kepada orang itu, di manakah yang 9 itu? Dan engkau harus apa? Berdiri, pergilah, imammu telah selamatkan engkau. Karena dia tahu bersyukur, maka iman ini akan selamatkan kita. Habakuk pasal 3 ayat 17 sampai 18, di mana Nabi Habakuk pada zaman penjajahan, zaman kekeringan juga, dia katakan apa? Habakuk pasal 3 ayat 17 sampai 18, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Kenapa dia bersorak dalam segala kekurangan? Karena dia tahu Tuhan selamatkan dia. Dan terakhir kita akan baca Filipi pasal 4 ayat 6 sampai 7. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa, permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi dalam masa-masa pandemi ini kita harus tetap ingat, belajarlah bersyukur. Dalam penutupan hari ini kita sudah belajar satu tema mengucap syukur dalam
keadaan apapun. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur kepadamu. Hari ini Engkau ingatkan kami sekali lagi bersyukur kepadamu. Terima kasih Engkau tetap menjaga kami. Terima kasih Engkau juga berkati kami. Tuhan, segala yang kami perlukan Engkau tahu dan kami mohon Engkau berkatilah kami supaya kami tidak kekurangan apapun. Dan berilah kami iman yang kuat tetap bersyukur kepadamu dalam keadaan apapun. Terima kasih karena kami sudah menjadi anak Tuhan dan Engkau menjadi Tuhan kami yang akan memberkati kami semuanya. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sebagai ucapan syukur kita untuk menutup semester ini, kita akan bersama-sama menyanyikan sebuah lagu pujian, Terima Kasih Tuhan. Untuk teman-teman yang mau memberikan persembahan kasih, boleh menghubungi setiap officer masing-masing. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesus buat anugerah yang Kau beri sampai ini. Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Teman-teman, untuk menutup kebaktian hari ini kita belajar satu lagu baru, judulnya Sungguh Indah. Sama seperti kasih Tuhan indah dalam hidup kita, kita belajar lagu ini, kita nyanyikan dengan sepenuh hati. Rasakan kasih Tuhan melalui lagu ini. Ya, kita nyanyikan bersama-sama. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi Roh-Mu yang suci, Kau sahabat, Dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia.
sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Ya, kita akan menutupi acara ini dengan doa. Bapa, terima kasih Engkau telah membimbing kami dalam acara penutupan hari ini. Segala yang Engkau berikan pada kami, patutlah kami bersyukur kepadamu. Engkau telah memimpin putra pengabdi kami ini dalam 1 tahun ini. Dan hari ini kami datang kepadamu. Berkatilah kami dalam segala jerih payah yang kami lakukan. Semuanya hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Berkatilah anak-anak kami, semua anggota putra pengabdi, semuanya dalam berkat-Mu sehat-sehat senantiasa. Dan berilah kami supaya kami tetap beriman percaya pada Tuhan. Kehidupan kami, segala yang kami perlukan, masa depan kami serahkan di dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau berkati kami. Mari kita terima berkat dari Tuhan dengan nyanyian Tuhan akan berkati kamu. The Lord will bless you, the Lord who keep you, the Lord who make his face to shine upon you. The Lord will bless you, the Lord who keep you, and be gracious unto you. Shalom, 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 shalom. May you receive the fullness of His blessing. Shalom, shalom. Shalom, shalom. May you receive the fullness of His peace. May you enjoy fullness of shalom. Amin. 普天之下，万国万民，齐声赞美父子圣灵，三位一体同